film horor tuh. Jadi nge-zoom tiba-tiba ada di depan muka. Zoom. Itu benar-benar ada di depan muka begini. Ya, dia cuma nengok gini doang nih sama temennya. Nah, abis dia nengok-nengok main lihat-lihatan itu, tahu nggak ada apa? Halo sahabat-sahabat online-nya Mak Kunti dan juga anak-anaknya Mak Kunti yang udah pada subscribe YouTube channelnya Mak Kun. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan, selalu dilimpahkan juga rizkinya. Baiklah, kali ini Mak Kunti bakal cerita lagi pengalaman horor selama Mak Kunti bekerja di rumah hantu. Mau tahu kelanjutan ceritanya bagaimana? Baik, Mak Kun akan ceritakan semuanya dalam cerita misteri. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi begini ceritanya. Kita lanjut di part 2 ya. Ini salah satu mall di daerah Bandung. Waktu itu kita setelah dari daerah Bogor pindah ke Bandung. Ceritanya begini. Nah, jadi waktu itu datanglah kita ke Bandung. Terus seperti biasa untuk talent-talent itu biasa kita dikasih satu kosan untuk anak-anak. Ya seperti biasa layaknya kita pergi kerja, berarti bawa koper segala macam di salah satu tempat. Besoknya kita mulai kerja lah. Nah ketika mulai kerja saat itu udah jadilah ceritanya wahana, udah dibikin di salah satu mall di Bandung. Nah kebetulan di sana ada tukang yang bikin. Nah waktu di sana tukang yang bikin itu ceritanya dia lagi mau ngecek dalam nih udah rapi banget apa belum, gitu ya kan, kira-kira apa yang masih kurang. Nah di sana itu kebetulan waktu itu temanya sumur angker. Pas kita lagi mulai, jadi waktu itu tuh dia ngecek ke dalam, dia bingung ini kan belum buka gitu. Masih sama kayak waktu dulu di Bogor, kok ada anak kecil masuk, diikutin lah sama dia, takutnya di dalam kan ada yang rusak atau ada yang apa kan. Anak kecil itu lari masuk ke dalam lewat pintu yang pintu keluar. Nah seperti biasa kadang di rumah hantu itu kan pintu-pintunya itu dari tirai-tirai kan. Nah dia masuk tuh lewat tirai pintu keluar, dikejarlah ke dalam sambil dia juga mau merokok. Pas dicek, nah anak itu kok masuk ke dalam sumur, kata si yang bikin wahana itu. Dicek, dia kan berdua temannya. Coba kita cek yuk, takutnya rusak atau main di dalam gitu, takutnya ada properti atau apa-apa yang rusak di dalam. Pas dia masuk ke dalam juga, dia lihat banget itu. Pas dia ikut dari belakang, anak kecil itu main di sumur, masuklah ceritanya ke dalam sumur. Nah sementara sumur itu kan sebenarnya agak tinggi ya, karena Mak Kun aja kalau misal mau duduk di sumurnya itu harus benar-benar lompat. Nah si anak kecil itu masuk ke dalam sumurnya. Pas dicek, kok nggak ada gitu. Anak kecil yang tadi kemana ya? Terus si kru itu katanya cuma main lihat-lihatan sama temennya. Nah pas dia lagi main lihat-lihatan sama temennya gitu, misalnya kayak Mak Kun satu sama temennya, pas ngeliat dicek ke sumur kan ke dalamnya nggak ada, dia cuma nengok gini doang nih sama temennya. Nah, abis dia nengok-nengok main lihat-lihatan itu, tahu nggak ada apa? Ada suara anak kecil ketawa langsung. Itu pas kejadian pertama kali sebelum kita wahana buka. Nah, keduanya itu pas wahana lagi buka, yang paling apa ya? Nah kedua pas wahana buka itu tuh ceritanya kita itu lagi menjelang maghrib.
ya menjelang maghrib kan biasanya ya udahlah, biasanya para talent itu istirahat di ruang talent tuh, ada yang makan, ada yang rapiin make up segala macam. Nah kebetulan teman satu itu ada yang duduk di samping ruang talent, dia duduk sambil begini nih, sambil ngerokok, ceritanya enak. Yang satu tuh lagi ngerokok. Nah yang satunya itu sambil duduk aja main handphone begini, padahal kayak biasa main handphone gimana sih sambil duduk. Nah pas lagi main handphone gini, dia tuh ngeliat ke depan. Pas dia ngeliat ke depan, kata dia, jadi kan ada ini tuh, ada kalau di rumah hantu tuh ada labirinnya ya, yang samping-sampingnya tuh buat jalan itu labirinnya, bentuk labirinnya tuh kayak partisi itu. Nah di sampingnya itu pas persis ruang kanibal. Nah jadi pas dia lagi main handphone gini, kayak ada yang ngintip gitu dari ruang kanibal. Terus dia main handphone lagi dong, dia lihat. Nah pas dia lagi tegesin gini, itu tiba-tiba ada yang kayak lihat ada yang ngintip. Nah dia penasaran dong, dia lihat lagi. Nah dia kaget, ini kok dari samping ruang kanibal yang sebelah labirin itu kayak ada yang ngintip gini. Nah cuma sedikit doang, misalnya ini tirai nih, ini tirai, ini papan partisi nih. Jadi kayak ngintip dari sini sedikit doang gini. Nah terus dia main handphone lagi ya kan. Habis main handphone dia liatin deh itu. Pas diliatin awalnya nggak ada yang ngintip tadi itu. Nah terus dia kan penasaran, akhirnya dia main handphone lagi karena ketakutan. Pas dia lihat lagi, nah si yang ngintip itu, aduh, kok gue jadi merinding ya. Merinding beneran dia ceritain ini. Langsung pas dia lihat gitu, tau nggak? Itu tuh makin deket. Jadi dari posisinya jauh, si penampakan itu langsung dari yang jauh dia main handphone, langsung tiba-tiba pas diliatin itu langsung kayak ngezoom gini, tau nggak? Kamu kalau misalnya di film-film horor tuh, jadi ngezoom tiba-tiba ada di depan muka, zoom. Itu benar-benar ada di depan muka begini. Nah pas ada udah di depan muka begini banget, terus dia langsung kaget, itu langsung teriak-teriak sambil nangis, wah gitu. Nah teman sebelahnya itu langsung sampai kakinya dipelukin. Nah yang satunya lagi yang lagi ngerokok itu kan bingung, ini orang kenapa gitu. Akhirnya sama teman yang ngerokoknya malah ditendang, karena lu apaan sih gitu, kenapa gitu. Nggak taunya dia langsung terpurat gini sambil nangis-nangis, itu pingsan-pingsan karena dia saking takutnya. Coba deh bayangin, kita melihat sesuatu terus malah diperhatiin gini, tiba-tiba malah langsung ada di depan mata. Dan itu katanya mukanya hancur, dan pakaiannya itu kayak pakaian orang zaman dulu banget. Kata dia cuma pakai kayak baju apa sih, baju orang zaman dulu itu yang kayak penampakannya cowok, bapak-bapak, cuma berdarah-darah kayak busuk gitu. Terus bajunya baju zaman dulu, celananya juga pakai celana camping atau baju camping, nggak ngerti dia, pokoknya dia bilang pokoknya pakaiannya pakaian zaman dulu. Nah dari situ langsung istirahat. Habis istirahat itu juga temen aku namanya Kemi ya, sebut aja namanya Kemi, emang namanya Kemi sih, bukan sebut aja. Dia langsung pulang dan besoknya langsung sakit. Dari kejadian itu dia sampai berapa hari sakit itu, pundaknya rasanya sakit kayak gendong-gendong orang. Akhirnya sampai dia 3 hari itu nggak masuk kerja. Itu cerita kedua di tempat yang sama, masih di tempat yang di Bandung itu. Nah ketiganya jadi pas di hari berikutnya ya, ini di hari keberapa Makunti nggak tahu, yang jelas udah 2 minggu lebih. Itu dari belakang, sama dari arah pintu keluar, dia udah dari dalam tuh. Nah kita tuh kan lagi pada di dalam, kebetulan lagi nggak ada pengunjung waktu itu ya. Biasa lah kalau nggak ada pengunjung paling kan suka main bikin TikTok, terus kadang bercanda-bercanda. Nah yang satu tuh kebetulan abis ke toilet ya. Abis ke toilet nggak tahu dia masuk. Nah masuk tuh lewat kan pintu keluar, masuk. Dia katanya ngeliat Makun dengan baju Makun, rambut Makun sama gitu. Pokoknya dengan makeup yang sama persis, masuk ke lorong.
Terus tiba-tiba dia belok itu kan langsung ketutup partisi ya. Bisa dia jalan dari sini, terus belok sini, itu ketutup partisi. Nah, abis itu ceritanya dia ikutin deh tuh Mak Kun ya kan. Nah, lorong itu kan masuk ke labirin-labirin selanjutnya itu kan ada ruangan selanjutnya ya. Nah, pas dia cek di ruangan itu, kok kata dia kok nggak ada gitu, kok cepet banget hilangnya. Nah, akhirnya dia baliklah jalan ke ruang talent. Pas dilihat di ruang talent itu, lah, Mak Kun lu kok ada di sini, dia bilang gitu. Lah emang gue dari tadi di sini ya, gue kan lagi istirahat, kata Mak Kun gitu. Enggak, barusan gue habis dari toilet melihat lu masuk lewat mau masuk ke ruangan ibu, kata dia gitu. Kan ada ruangan ibu kan di belakang kan. Terus tuh tanya aja si Moana, gue bilang gitu. Orang dari tadi gue di sini kok, kata Mak Kun gitu tetap ya kan. Enggak, orang gue barusan lihat lu dari pintu belakang masuk ke arah ruangan ibu, dia bilang gitu. Itu sama, pakai bajunya, rambutnya, jalannya, pokoknya tingginya sama kayak lu persis. Nah dia tuh masuk lewat ruang ibu. Terus enggak, tanya si Moana tuh, aku bilang gitu ya kan, sama tanya teman aku satu lagi yang ada di ruang tele itu. Orang dia dari tadi di sini tuh lihat sendiri kita lagi makan gitu. Nah dia dari situ langsung kaget, langsung shock. Lah terus yang tadi gue ikutin siapa yang gue lihat, dia bilang gitu. Coba pikir, menurut Ngana siapa dirinya? Nah, itu cerita kedua. Cerita ketiganya itu ceritanya gini. Waktu itu lagi ada pengunjung masuk itu sekitar tiga orang. Aku masih ingat. Ada pengunjung masuk itu 3 orang. Itu bapak-bapak, terus sama anaknya cewek sekitar SMP, sama anaknya yang paling kecil. Nah ceritanya Mak Kun itu kan biasanya kalau nakutin di 2 tempat ya. Dari tempat Mak Kun tuh biasanya kuburan-kuburan, pemakaman-pemakaman gitu. Terus langsung pindah ke ruang nenek. Di situ ada ruang nenek, ruang ibu yang ada kursi goyangnya segala macam, buat menuju ke arah pintu misteri. Nah ceritanya dia masih di ruang kanibala. Apa ini? Nah ceritanya dia masuk di ruang kanibala. Dari ruang kanibal itu kan udah kedengeran tuh kanibal nakutin sambil gebrak-gebrak partisinya pakai pedang-pedangnya itu, pakai goloknya itu. Masuk. Nah ceritanya Mak Kun mau jegat, di situ udah ada nenek. Mak Kun akhirnya mau menuju ke arah ruang misteri lah ya kan. Nah pas lagi Mak Kun mau jalan ke ruang misteri, kok tiba-tiba ada suara ini garuk-garuk partisi seperti biasa. Sama abis nggak lama kemudian dia teriak gini, kayak gitu, itu kenceng banget sampai 3 kali. Aku langsung diem dong lagi jalan. Terus aku nengok ke belakang. Nah di belakang aku itu kan ada si ibu. Itu siapa? Langsung aku tanya gitu. Itu siapa? Kata Mak Kun. Siapa apaan? Tadi dengar suara nggak? Enggak. Langsung kata teman aku, ih kakak jangan nakutin kata dia kan gitu kan, dia ketakutan. Ya udah Mak Kun spontan langsung lari dari situ. Tau nggak niatnya mau nakutin orang malah ditakutin duluan. Akhirnya Mak Kun kabur dari situ, pindah. Ada pengunjung. Pas Mak Kun lagi lari sama si ibu ketemu sama si pengunjung yang anak kecil sama bapak-bapaknya sama kanibal. Ya udah akhirnya bukannya nakutin, Mak Kun malah lewati lari-lari terus dia jalan ke sana. Itu sebenarnya bukannya horor tapi kocak sih. Akhirnya Mak Kun langsung kabur keluar karena takut. Nggak keluar sih, langsung ke ruang talent. Ya itu aja cerita Mak Kun buat hari ini ya. Itu pengalaman keduanya Mak Kun di salah satu mall di daerah Bandung. Masih banyak cerita lagi karena udah beberapa kali dan beberapa tempat juga Mak Kun di beberapa daerah juga. Setiap Mak Kun jadi kerja di rumah hantu itu pasti bakal selalu ada aja cerita-cerita yang berbau dengan mistis ya, karena maklum lah ya, karena kan Mak Kun kerjanya itu di rumah hantu. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Gimana? Kaget ya? Kaget kalian, Oke, jangan lupa ya bantu like, subscribe, and share-nya. Jangan lupa tambahin tombol loncengnya juga. Kalau kalian penasaran, sampai ketemu di part 3. Bye.